Memang waktu saya kerja gaji itu gimana ya? Nomor kesekian lah ya. Nomor sekian lah. Tetapi saya nyamannya saya kerja sama owner itu luar biasa. Saya karena punya owner yang sangat baik dan banyak mengajarkan untuk hal-hal yang positif. Boleh tidak sekolah, boleh bodoh di pendidikan, tapi pintar di akal. Wah, mantap. Kuncinya itu ya adalah kerja keras. Kerja keras, jujur, tulus. Nah, dari situlah rezeki mulai mengalir. Dimanapun kerja, pasti kita akan ditarik sama orang. Betul. Nah, makanya sampai saat ini yang saya lakukan di Krishna itu boleh dikatakan awalnya tanpa modal. Semua itu modal kepercayaan. Hey guys, welcome to my channel. Gua kebetulan di Bali. Bagi yang ngikutin video gua video YouTuber amatiran lah. Cuma ngerekam kalau seneng dan ketemu teman yang menarik nih. Nah, hari ini di Bali ketemu salah satu orang top Bali. Namanya resminya Gusti Ngurah Anom, tapi lebih dikenal dengan nama Aji Krishna. Kalau kalian ke Bali lihat oleh-oleh semua pasti tahu ini orang top di Bali. Dan kita baru kenal karena mobil Van der Hol sebenarnya. Thank you Ji, waktunya Ji. Thank you Ji. Karena belum ke Bali kalau belum ke Krishna. Oh pasti, bakal selalu lewat. Dulu saya pertama kali kenal Ji itu sebenarnya dikenalkan Bujana. Saya hubungin, tapi baru cuma say hai doang. Kemudian teman-teman artis kalau kesini taunya J. Terus saya lihat fotonya Rian, Baim Wong, kemarin ada lagi siapa? Pia, ya kesini ya. Karena artis kalau ke Bali, belum ke Bali kalau belum ketemu J Krishna. Waduh, penguasa Bali nih. Enggak juga. J, aku pingin ini loh, interview kebetulan soalnya kan aku berapa kali baca kan, masa sih cuma pendidikan SMP? Bener ya? Jadi kan bapak petani, ibu pedagang kue di pasar, betul ya? Betul. Ya, kelahiran 71. Jadi kecilnya miskin banget ya? Sangat-sangat miskin. Jadi bukan juragan tanah, jangan-jangan juragan tanah. Bicara tanah ya, apalagi rumah ya? Iya, nggak punya? Nggak punya. Serius? Itu tanah desa. Loh, petani kan punya banyak tanah, punya banyak petani kaya di Bali. Kalau pertanian banyak, tapi punya orang. Oh. Kalau di Bali itu namanya nyakap. Oke. Mungkin kalau di Jakarta tuh bahasa Indonesianya lebih apa ya? Bagi hasil. Oh, bagi hasil. Misalnya yang punya tanah bro, kita yang ngerjain. Iya. Jadi bapak bagi-bagi lah, berapa persen gitu ya? Ya persentasenya pasti nggak besar lah. Nggak besar ya? Artinya kalau untung intinya karena budaya orang Bali kan lebih ke percayaan ya. Kalau untung laporkan ke tuan tanah ya untung, kalau rugi ya. Oke. Nah, cuma pembagiannya nggak tahu. Oke. Tapi Jik anak bungsu dari 7 bersaudara, betul ya? Iya. Bungsu dari 7 bersaudara. Saya baca juga Jik ini baru bisa baca kelas 6 SD, betul nggak? Pasnya kelas 5. Kelas 5? Iya. Nggak bisa baca kenapa? Disleksia atau apa? Gimana ya? Karena keterbatasan ekonomi orang tuanya Ji, uang saku aja susah. Terus apalagi beli buku kan. Ya boleh dikatakan hampir nggak bisa beli buku. Bisa sekolah aja udah syukur, apalagi untuk beli buku agak susah. Dan karena keterbatasan ekonomi itu jadi boleh dikatakan saya males gitu. Males sekolah, buat apa juga gini. Itu juga untuk itu apa, bantu di sawah gitu? Ya, lebih banyak bantu kakek, bantu ibu gitu. Artinya sekolahnya jadi kurang ini, apa ya? Bagi saya kurang tertarik waktu itu karena keterbatasan ekonomi, serba terbatas. Buku terbatas, waktu terakhir SMP terbatas. Berarti sampai SMP. Lalu mutusin ke Denpasar. Ya, karena orang tuanya begitu tamat SMP, orang tua Jik bilang nggak mampu biaya sekolah, ya tanpa seizin orang tua Jik meninggalkan kampung halaman. Oh gitu? Langsung pindah dari mana waktu itu? Dari Bali Utara, Singaraja ke Denpasar. Oh, asli Singaraja. Kurang lebih perjalanan 3,5 kilo. 3,5 kilo naik truk katanya waktu itu ya? Naik truk, baca banget ya? Iya, baca ngikutin lah. Apa sebelum sini baca dulu sampai selesai? Oh enggak, sebenarnya udah baca-baca. Siapa sih Jik Krishna ini? Gitu. Lalu ini Jik, apa namanya kan katanya naik truk lalu sampai ini ya, terakhir tinggal di hotel, tempatnya Satpam, Hotel Rani Sanur ya? Betul ya? Iya. Begitu naik truk, kurang lebih perjalanan 3,5 jam, diturunkan di terminal. Jalan kaki? Ya, setelah diturunkan di terminal berpikir nih, saat ini butuh makan. Jadi nggak bawa apa-apa? Nggak bawa apa-apa, hanya pakaian. Gimana orang? Nggak ada uang? Oh gila. Kita nggak bisa dihitung lah, sebulan mungkin sekali punya uang saku ya, sisanya itu nggak pernah. Nekat aja itu? Nekat aja. Wah, karena saya pikir, udah saya bosan jadi orang miskin lah. Begitu saya merantau, buat makan sih rasanya nggak susah ya. Karena kan kita udah biasa tinggal
udah biasa kerja, udah biasa tinggal di kebun. Karena zaman itu kebun kan banyak di Bali. Artinya kan di Bali itu kan terkenal dengan alam. Gitu. Nah begitu sampai di Denpasar, udah sehari ini butuh makan gitu. Nah akhirnya kita jalan kaki, menelusuri sungai. Nggak mungkin kalau kita melewati jalan raya nggak mungkin dapat makan. Oh gitu. Iya kan pasti jadi pengemis dong. Oh jadi apa? Kita udah berhitung waktu itu. Kalau lewat jalan raya pasti jadi pengemis, kita minta-minta. Udahlah, sepanjang sungai ini kita telusuri. Nyari makan kan nggak susah. Maksudnya apa? Dari penduduk minta makan gitu? Nggak. Di sepanjang sungai itu kan pasti ada tanaman, ada buah, ada air yang kita minum ya pasti ada mata air banyak. Terus di sepanjang sungai itu nggak mungkin nggak ada buah pepaya. Jadi nekat tapi sebenarnya punya perhitungan ya. Oh iya. Kalau saya kan kalau saya bisa merantau seperti Jik, saya pasti ke jalan raya lah. Iya. Dari pertolongan. Iya, hanya pertolongan. Kalau Jik malah justru ambil sungai ya. Iya. Lalu ketemu Rani Sanur gimana ceritanya? Nah, begitu nyampe di Sanur, nah kebetulan di sana itu ada beberapa hotel melati gitu. Ada, kalau nggak salah ada 5 hotel melati. Dan langsung kita memutuskan masuk ke hotel Rani itu minta izin kepada security. Untuk apa? Tinggal di sana? Iya, saya bilang ini, begitu masuk ke hotel Rani, ada security, bilang, minta izin kepada security, izin Pak Security. Untuk apa kerja? Sebelum saya mendapatkan pekerjaan, izinkanlah saya tinggal di sini. Di mana? Di pos satpam? Di pos satpam. Waduh. Nah, atas izin security, kita diizinkan tinggal di pos security. Tahun berapa Pak itu? Nggak ingat tahunnya. Oke. Iya. Kita tidur di pos security 2 tahun loh. 2 tahun? Cuci mobil, bersihkan kebun, apa semua ya? Dulu kita tidur aja pakai alas bantalnya pakai bataku. Waduh. Cari koran kan susah zaman itu. Cari tas plastik juga susah. Karena di tas koran dipakai layang-layang, tas plastik dipakai layang-layang. Tapi 2 tahun kerja sana digaji atau enggak? Enggak, atas inisiatif sendiri. Kita tidur di pos security, tapi setelah itu kita atas inisiatif sendiri kita nyuci mobil yang ada di parkiran. Nyuci mobil parkiran. Oke. Jadi selama 2 tahun sebelum masuk konveksi, betul ya? Belum. Ya. Oh belum. Setelah itu langsung konveksi nggak? Kita kerja, kita atas inisiatif sendiri jadi tukang cuci mobil di hotel selama 2 tahun. Nah, setelah 2 tahun kemudian kita berhenti jadi tukang cuci mobil. Dari hasil cuci mobil itu kita bisa menyisihkan tabungan senilai Rp150.000. Rp150.000 waktu itu dapatnya. Uang yang Rp150.000 dibelikan sepeda motor Honda 70. Dengan modal Honda 70 itu saya berpikir saya harus mencari pekerjaan. Yang pertama adalah dapat tempat tinggal, dapat makan. Mau keluar dari pos security. Pokoknya begitu nyari kerjaan juga udah berpikir nih, saya harus cari kerjaan yang dapat makan dan tempat tinggal. Ya, begitu kita cari kerjaan, nah pertama kali kita dapat di Konveksi Siddhartha. Nah, kebetulan memang satu-satunya karyawan yang tinggal sama owner di perusahaan itu adalah saya sendiri. Tahun 88 aku baca, betul? Kurang lebih. Nah, yang lain tidak ada yang mau tinggal sama owner. Kenapa? Kan menghindari pekerjaan di luar jam kantor. Iya kan pasti kalau sekarang kalau kerja sama bro, tinggal sama bro, pasti bro ngasih tugas lebih kan? Iya. Takut ya. Ya pasti di luar jam kerja pasti disuruh. Berarti nak buat saya suruh tinggal sama saya dah. Tapi kalau Jik mikirnya lain kali ya, mikirnya gimana? Saya mikirnya positifnya aja ya. Kalau saya tinggal sama owner sama bos, cara berpikirnya tahu. Saya udah tahu, pasti saya akan disuruh-suruh lebih. Tapi yang kedua pasti saya akan kalau kerja saya bagus pasti saya dikasih minta makan, dikasih tempat tinggal. Oke. Jadi menawarkan diri justru mendapat tugas tambahan ya. Dan berhasil ya strateginya ya. Dan kita memang tulus. Kerja tulus tanpa pamrih, atau gaji berapapun ya kita terima aja. Gaji nggak penting bagi saya. Memang waktu saya kerja gaji itu gimana ya? Nomor kesekian lah ya. Nomor sekian lah. Tetapi saya nyamannya saya kerja sama owner itu luar biasa. Karena punya owner yang sangat baik dan banyak mengajarkan untuk hal-hal yang positif. Jadi belajar dari bos langsung ya. Itu berapa tahun di Siddhartha? 3 tahun kurang lebih. Lalu bikin sendiri konveksi, betul? Iya, bikin konveksi di tahun 90. Tapi konveksi kemudian kok yang buat Jik jadi besar hokinya kayaknya mulai dari oleh-oleh, betul ya? Kalau kita lihat kronologisnya perjalanannya, oleh-oleh itu penjualan paling laku kan baju kaos. Baju kaos, kebetulan kan konveksi itu kan produksinya baju kaos. Nyambungnya di situ. Percaya dirinya buat oleh-oleh karena kita punya konveksi. Mungkin kalau tidak punya konveksi nggak mungkin percaya diri untuk buat oleh-oleh. Kalau aku ngeliatnya kan, wah makanan-makanan nih dari Jik semua. Asalnya dari kaos, dari konveksi. Jadi barang-barang dagangan pertama justru kaos-kaos ya. Oleh-oleh Bali ya. Elok Bali. Gitu. Lalu kok bisa meluas ke makanan-makanan ceritanya gimana? Nah ini kan semenjak pandemi. Pandemi. Pandemi 2020 kita mulai berpikir
waduh berat juga nih, Bali ini lockdown. Ya di luar Bali masih bisa dah, ekonominya masih hidup kan. Terutama kan Bali itu parah lockdown. Apalagi Krishna itu semua tutup dan kita merumahkan karyawan 2.000 waktu itu kemarin pandemi 2020 semua tutup. Lockdown tutup semua. Dan kita merumahkan karyawan 2.000 karyawan. Waduh. Nah disitulah muncul ide, udahlah. Selama ini kan tidak pernah jualan online. Ya udah nggak ada salahnya kita coba buat kue lah, buat kacang lah. Pertama kita buat adalah kacang. Kita bertani. Kita kembali ke kampung. Kita kembali ke Singaraja lah, ya, utara. kita kembali ke Singaraja kan kita udah biasa bertani kan. Udahlah daripada di Denpasar kita paling ribut sama keluarga, sama istri masalah ekonomi atau masalah keadaan toko tutup. Udah saya pilih ke pulang kampung bertani. Nah setelah bertani, berkebun kacang, ternyata panennya bagus. Dan yang datang Pangdam, gubernur, bupati hadir kan jadi termotivasi ya, jadi semangat. Nah dari situlah hasil panennya kita sumbangkan 50%, kacangnya 50% lagi saya coba-coba. Sumbang sih kemana? Sumbang? Yang 50 kan dari hasil panen, kan ada yang beli kan, kita jual kan. Akhirnya kita sumbangkan 50% ke masyarakat. Yang 50% lagi saya coba. Saya coba produksi, saya buat packaging, coba-coba aja jualan online, buatlah namanya kacang ajik gitu. Nah begitu buat kacang ajik, ternyata jualan online laku. Padahal waktu itu, sebelum-sebelumnya Krishna nggak pernah jualan online. Oh sebelum pandemi belum pernah? Belum jadi pernah justru pandeminya ada berkah juga ya? Iya makanya setelah buat kacang, kita mulai lagi buat pai susu. Pai susu aji, kita buat ala-ala aja lah, modal kecil-kecilan. Ternyata laku dan sampai saat ini adalah paling best seller adalah pai susu aji. Pai susu aji? Sama kacang aji. Kalau di oleh-oleh Krishna ya Pak ya, aku kan ngelihatnya itu Ci, bro kan banyak jual ini apa namanya kerajinan tangan, itu besar nggak? Gini, kalau bicara Krishna itu kan itemnya itu kurang lebih 5 ribuan lebih ya. 5 ribuan? 5 ribuan lebih dan kita membawahi 365 UMKM. Ya, nah kalau bicara produk yang sangat laku di sini adalah yang pertama adalah baju kaos. Baju kaos nomor 1? Iya, itu kan produk saya sendiri. Kedua adalah camilan. Ketiga lukisan. Nah, kalau bicara kerajinan tangan, artinya pernak-pernik itu sebenarnya pelengkap aja. Pelengkap. Pelengkap handicraft ya. Handicraft itu pelengkap karena daya belinya tidak terlalu besar. Tetapi kalau handicraft itu lebih banyak bule-bule. Ya kalau bicara produk yang paling laku di situ adalah hanya 10% dari produk handicraft. Sisanya itu fashion, camilan. Gitu. Nah, number one-nya fashion atau camilan? Fashion sama camilan. Fashion sama camilan. Oke. Lalu Cik, tadi masuk ke sini, lihat udah jadi holding ya, Cik ya? Apa aja Cik usahanya? Kita membawahi 33 outlet. 33 outlet untuk Krishna oleh-oleh ya? Krishna oleh-oleh sendiri ada 8. Ada 8? Ada 8, sekarang ada yang produk di pandemi ini kita membuat namanya serba ajik. Serba ajik itu apa? Ya, oleh-oleh serba ajik. Oleh-oleh isinya apa? Produknya serba aji semua. Semua. Kita ada kurang lebih 14 varian. Iya. Nah, kita di Singaraja ada 8. Ada 8. Terus ada restoran juga banyak. Kita juga bingung di mana-mana. Restoran juga pakai nama Ajik. Ada ayam bertutu Ajik, ada bebek tepi sawah franchise. Jadi Ajik itu udah jadi brand ya? Iya. Brandnya utamanya ya? Ajik sama Krishna. Ajik sama Krishna. Ya. Dibedain nggak apa bedanya brand? Kalau sekarang kan, kalau dulu kan orangnya taunya Krishna. Iya. Kalau sekarang orang taunya Ajik. Makanya orang manggilnya kan Ajik Krishna. Gitu. Iya. Begitu orang manggil Ajik Krishna, kenapa sih Krishna brandnya udah kuat? Kenapa nggak buat branding Ajik aja? Jadi 2 brand. Tapi yang oleh-oleh tetap Krishna. Yang baru-baru makanan ini semua Ajik. Oke. Aku lihat di depan, itu kan jadi holding, ada water park atau macam-macam ya. Ada berapa usaha selain oleh-oleh sama food? Emang ya totalnya 33. 33? Ya, artinya kalau oleh-oleh ada 8, serba aji ada 1, ya sisanya tinggal dibagi aja. Ada Krishna Water Sport, ada Krishna Eco Village, ada Krishna Beach Street, ada Krishna Adventure, ada Krishna Fantastic Land, ada Krishna Kuliner. Tapi aku dengar tadi kita ngobrol sebelum kita rekaman, Ji tadi bilang sebenarnya yang ini untuk balas budi ke daerah ya, balas ya ke utara ya. Tadi kan Ji udah sampaikan kan, di Bali Utara tuh Singaraja itu kan kita ada 8 outlet. Ya contoh itu Water Sport, Krishna Beach Street, Krishna Eco Village. Nah memang itu lebih ke pengabdian ke tanah kelahiran. Kita tahu bahwa membangun di sana, apalagi dengan 8 outlet, saya yakin hitungannya nggak berat ya, hitung-hitungannya nggak masuk ya. Paling enggak harapan saya bisa nutup biaya operasional, dan bisa membuka lapangan pekerjaan dan bisa menunjukkan dan membuktikan bahwa orang lokal Bali Utara bisa berhasil. Nah, akhirnya kita bukalah di sana dan sampai saat ini memang untuk biaya operasional aja belum nutup.
tapi masih aman lah, masih Tapi aman. pengabdian lah ya, pulang balik ya. Ingin mengabdi ke tanah kelahiran, karena kita selalu ingat begitu susahnya waktu kita di kampung gitu. Nah begitu sekarang ada rezeki, kenapa nggak balik? Kenapa nggak balik lagi ke kampung? Tapi entah kapan mulai berkembang nggak masalah. Tapi nggak ada salahnya kita mengabdi untuk tanah kelahiran. Iya, luar biasa. Kita sih hidup butuh duit, butuh apa, pasti. butuh pengakuan juga kan. Pasti. Kalau pengakuan orang tahu semua lah, Ji, Krishna lah. Butuh pengakuan dengan tulus. Oh iya. Nah, udah dapat nggak menurut Aji sekarang? Udah dapat nggak pengakuan itu atau masih kurang menurut Aji? Saya nggak bisa menilai diri sendiri, biarkan masyarakat yang menilai. Berarti apa yang saya lakukan selama ini, ya masyarakat yang bisa menilai. Kalau saya kan nggak tahu kan, nggak bisa menilai. Oh, kalau saya bilang saya baik kok, Krishna itu nomor 1 kok. Tapi saya nggak pernah bilang begitu. Tapi nomor 1 lah, bro. Ya, saya nggak pernah bilang, oh Krishna itu nomor 1. Oh, saya itu orang top, enggak. Biarkan mengalir aja. Iya, bagus. Tapi Jack sendiri berapa karyawan sekarang? Mungkin kurang lebih 2.500 ya. 2.500. Sebagian juga di Bali Utara ya. Ya. Jadi udah Bali Utara yang paling banyak kan di sini. Yang Denpasar ya? Denpasar Kuta. Ada cita-cita nggak ke kota lain nggak selain Bali? November ini kita buka di Jogja sama di PIK 2. Waduh, luar biasa. PIK 2 sama PIK 2 ada dua lokasi, ada oleh-oleh atau apa? Ada oleh-oleh, ada restoran. Ada 2 tempat. Ada di PIK 2 tuh yang oleh-olehnya bersebelahan dengan Bandar Jakarta. Kalau restorannya itu di klaster Batavia. Restoran apa? Ajik. Ayam betutu Ajik. Waduh, luar biasa. Sukses loh Ajik itu di situ. Ya. Jadi di situ sama Jogja. Jogja di mana? Jogja di Mall Malioboro. Mall Malioboro ya. Kurang lebih luasnya 3.500 gedungnya. Waduh, luar biasa ya. November 2023 buka. Oke, jadi sudah ekspansi ke 2 kota setelah ini ya. Dari Bali ke Jogja sama PIK ya, Jakarta ya. Iya. Wah, ini menarik nih. Test case menarik. Apakah Ajik bisa yang khas Bali ini jadi Nusantara ya, jadi ke Indonesia semua ini. Cuman itu kan bukan Krishna oleh-oleh Bali. Itu Krishna oleh-oleh Nusantara. Nusantara. Jadi lebih meluas sebenarnya. Oh, bagus. Karena ingin menghidupkan UMKM yang ada di seluruh Indonesia. Oh, mantap. Tugas kita kan menghidupkan ekonomi Indonesia kan, terutama kan UMKM-nya. Iya. Cik, dari cita-cita kalau dilihat ya, kan Cik dari kacamata orang luar ya, dari saya sendiri kan orang sudah pasti sinonim lah ke Bali, pengusaha sukses, kolektor mobil apa semua kan pasti Cik kan ya. Cita-cita yang belum tercapai apa, Cik? Cita-citanya bagaimana saya mengurangi kemiskinan yang di Bali itu aja. Di Bali, utamanya? Nggak ada lebih dari itu. Oh, itu utamanya? Iya. Artinya makanya saya hampir setiap kegiatan kita lebih banyak di desa-desa, ke sosial, selalu berbagi, terus di mana ada daerah-daerah yang perlu kita kunjungi, tetapi dengan tulus dan tidak ingin jadi apa-apa. Ada bagaimana bisa mengurangi kemiskinan yang ada di Bali, itu yang pertama. Terus bagaimana membuka lapangan pekerjaan untuk di masing-masing kabupaten itu. Nah, makanya target saya di 2024 ini bagaimana Krishna itu ada di seluruh kabupaten, bukan Krishna oleh-olehnya. Paling tidak produksi, misalnya produksi di kabupaten Bali semuanya. Ya, di Bali itu kan ada 8 kabupaten, Ya. Nah, paling tidak misalnya contoh di Bali Utara kita bisa buat pabrik kacang atau apa. Ya, misalnya daerah Karangasem bisa buat minyak atau apa. Ya, paling tidak setiap kabupaten itu kita ada usaha lah. Tapi bukan untuk produksi aja, untuk membuka lapangan pekerjaan, bukan buat oleh-oleh. Oke. Kalau tadi saya sempat, atau jika tadi banyak tamu juga, saya sempat lihat mobil kan. Itu mobilnya koleksi mobil balas dendam atau mobil? Dulu kan cuci mobil. Sekarang masih cuci mobil nggak? Boleh dikatakan balas dendam ya? Oh, balas dendam ya? Iya, dulu pingin beli sepeda gayung aja, orang tua nggak bisa. Dengan harga 15.000. Oke. Apalagi beli sepeda motor. Iya. Nah, begitu kita merantau, bisa beli sepeda. Iya. Begitu jalan 2 tahun, bisa beli sepeda motor. Wah, iya. Nah, kita ingat, kita kan asal mulanya cikal bakalnya dari jadi tukang cuci mobil. Iya. Nah, suatu ketika saya punya usaha, saya mulai berpikir. Kalau suatu ketika kalau usaha saya jalan dan saya mampu, beli mobil ya. Saya ingin beli mobil semampu-mampunya. Waduh, iya. Tapi bukan show-off, buat senang-senang aja. Nah, makanya sampai saat ini orang sudah tahu kita banyak mobil, mobil. Dan kadang-kadang kita bingung ya. Kadang-kadang istri juga kemarin 2 hari yang lalu marah, Ajik, kenapa beli mobil? Beli mobil lagi ya? Iya, Bu. Aduh, ini udah tempat udah penuh semua, nggak ada halaman lagi gitu, sampai dimarah-marah. Istri itu marahnya itu karena
mobil kita terlalu banyak, yang dipakai cuma 1-2 mobil aja gitu. Yang lain-lain cuma dibeli, cuma dipakai seminggu, pajangan setelah itu tak pajangan. Nah, ibu nggak suka, istri nggak sukanya begitu. Nah, buat apa kan mending beli mobil yang mana dipakai sehari-hari. Bu, ya kira-kira perjalanan hidup kita kan begitu. Ya hobinya cuma di sini gimana, Bu? Orang hobi lukisan, Jik, ini hobi mobil ya. Nah, ini udah kita beli. Van der Rohe dipakai terus nggak? Van der Rohe? Sering kita pakai. Sering ya? Dan jujur ya, kalau bicara Van der Rohe ya, waduh speednya luar biasa. Top speed berapa? Udah nyawa berapa? Kita udah sampai 100 lebih dah. Waduh. Sering kita pakai. Kalau sering pakai, terus terus kan masalah nggak ada atap kan. Nah, kalau kita gimana tuh? Pakai topi Cik kan? Kita selalu pakai. Aman kok pakai topi. Aman. Saya pernah pakai ketarik gitu. Speed berapapun aman. Oh ya? Iya, cuman topinya kan jangan begini dong. Gitu. Nah, permasalahan tahun ini cuaca hujan nggak jelas kan? Harusnya nggak musim hujan hujan. Nah, makanya itu kendalanya kita pakai Van der Rohe. Misalnya nggak tutupnya ya. Kemarin juga hujan. Ini nggak ngerti sama cuaca kan? Padahal kalau enaknya sih kalau santai-santai hari Minggu pagi sama sore naik Van der Rohe lebih. Kapan-kapan aku bawa juga ya. Nanti kita rating bareng ya, Jik ya. Nah, teman-teman nanti kita coba lihat koleksi mobilnya Jik sebentar dah. Jik, kalau penutup Jik, sharing kalau tadi aku lihat ya, Jik ini kan biasanya orang-orang yang kurang pendidikan ya, biasanya kan gegabah kan ya. Jik tadi aku lihat dari mulai pindah ke Denpasar aja udah perhitungan ya, ngambil bukan jalan raya tapi ngambil sungai ya. Kalau orang yang nggak punya modal, Jik kan banyak di Indonesia kan, banyak yang ngimpi sana sini kan, tapi yang sedikit yang berhasil kan. Nah, Jik kalau ngasih advice, ngasih nasihat ke orang-orang ini entrepreneur yang muda, yang kurang modalnya, mungkin juga pendidikan kurang. Karena sering sekali ada pertanyaan. Namanya usaha pasti butuh modal. Ya kalau bicara modalnya Ji, orang nggak ada yang percaya. Iya, 150.000. Iya, modalnya kan sekarang ratusan miliar omset. Modalnya kan ketekunan, kerja keras. Kalau udah tekun, kerja keras, tulus, saya yakin dimanapun kerja pasti akan dinilai oleh owner kita. Nah, saya berpikirnya simpel aja. Saya nggak aja kerja sama orang. Kita tulus kerja. Bagaimana saya kerja di perusahaan ini, saya bisa membesarkan perusahaan, ada tidak ada bos, perusahaan ini harus besar. Biarkan owner kita yang menilai. Contoh seperti Sidata. Sidata besar karena jujur karena saya. Karena saya tulus. Karena saya tulus. Ada nggak ada bos, saya kerja gitu. Bukan kadang-kadang kan kebanyakan, maaf ya, kebanyakan karyawan waktu itu kebanyakan nakal, bohong gitu, bohong. Ada bos pura-pura rajin, nggak ada bos, dia nyuri-nyuri waktu lah. Nah, kalau saya nggak suka gitu. Nah, karena sampai saat ini pun saya sebagai pengusaha, saya tepat waktu orangnya. Ya tepat waktu, masih nyuci sendiri, masih bersih-bersih sendiri. Karena kebiasaan yang dulu tuh nggak pernah saya rubah. Nah, makanya buat penonton ini, buat masyarakat seluruh Indonesia, kuncinya itu ya adalah kerja keras, jujur, tulus. Nah, dari situlah rezeki mulai mengalir. Dimanapun kerja, pasti kita akan ditarik sama orang. Nah, makanya sampai saat ini yang saya lakukan di Krishna itu boleh dikatakan awalnya tanpa modal. Semua itu modal kepercayaan. Wah, menarik. Kan kelihatan mukanya kan, muka polos gini kan. Sederhana, muka sederhana. Jadi Jik ini kalau tadi kita simpulkan dari mulai modal tanpa modal harusnya ke Denpasar, lalu mulai kumpul 150 sampai sekarang omset ratusan miliar. Waduh, Jik. Ya kalau semua ini berkat bukan dari saya, bukan semua dari saya, berkat istri saya juga. Karena istri saya juga tamatan S2, SD SMP. Oh, S2. Sama-sama SMP ya. Ini satu-satunya pengusaha di Indonesia yang suami istrinya tamatan S2, SD, SMP. Ibu bantu di belakang juga? Justru di sini berdua ini. Kekuatannya ini berdua. Saya tukang jahit, tukang potong, istri tukang jahit, tukang potong. Skillnya memang di garment. Oh, garment. Iya, makanya tadi. Konveksi. Boleh tidak sekolah, boleh bodoh di pendidikan, tapi pintar di akal. Wah, mantap. Wah, mantap. Iya kan? Pinter tapi minterin orang gitu. Boleh saya nggak sekolah, mungkin boleh saya pendidikan nol, tapi akal dan feeling saya kuat. Apa yang saya buat, selama tidak merugikan orang lain, saya gas. Mantap. Orang banyak pinter tapi minterin orang, dia buat sesuatu tapi merugikan orang lain. Buat apa? Itu gimana bisa maju? Gitu. Jik. Oke, Jik. Thank you banget waktunya, Jik. Thank you. Nanti kita ready kapan ya, Jik ya? Oke.